Pemerintahan baru di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menjadi sorotan media internasional. Reuters menyoroti Gibran yang dulunya menolak terjun ke politik, namun kini menjadi Wakil Presiden. CNA Singapura mengamati kemungkinan perubahan fokus Prabowo dalam pembangunan. Sementara AP News Perancis mengangkat kekhawatiran tentang hak asasi manusia. Penasaran seperti apa kisahnya? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Media asing soroti pemerintahan baru Indonesia. Media asing langsung berbondong-bondong menyoroti pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden. Salah satunya ada Reuters yang menyorot Gibran yang saat ini sudah resmi menjadi wakil presiden. Putra sulung Jokowi ini dulu pernah bersikeras tak akan terjun ke dunia politik, namun akhirnya berbalik arah. Pangeran yang dulunya enggan untuk berpolitik ini menghadiri upacara pelantikannya, kali ini sebagai wakil presiden dari Purnawirawan Jenderal Prabowo Subianto, tulis Reuters. Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia juga mendapat sorotan dari media asal Jepang. Nikkei Asia menyoroti tantangan besar bagi duet ini, yaitu mengeksekusi 17 program prioritas selama masa jabatan 5 tahun mereka. Beberapa inisiatif program langsung dicetuskan Prabowo, seperti program makan gratis, program-program lainnya termasuk IKN merupakan warisan dari Presiden Jokowi. Tutup Nikkei Asia dalam laporannya. Di antara program tersebut, Prabowo sendiri mencetuskan beberapa inisiatif termasuk program makan siang gratis. Namun, beberapa program lainnya seperti pembangunan IKN merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya di bawah Jokowi. Pertanyaannya, mampukah mereka menyelesaikan semuanya? Saat Prabowo Subianto mengambil alih tampuk kepemimpinan dari Jokowi, perhatian langsung tertuju pada nasib ibu kota Nusantara. Meski Prabowo berjanji melanjutkan proyek besar ini, analis dari media channel News Asia atau CNA mencatat ada perbedaan mencolok dalam pendekatan Prabowo. Analis yang kami hubungi menyatakan Prabowo mungkin punya fokus berbeda pada proyek infrastruktur, tulis media Singapura. Dalam pandangan media internasional, Prabowo Subianto tidak hanya dilihat sebagai penerus Jokowi, tetapi juga sosok yang membawa bayangan dari era Orde Baru. Menurut media Prancis yakni AP News, hubungan Prabowo dengan rezim sebelumnya serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur menjadi sorotan utama, terutama di kalangan aktivis dan pengamat politik. Mereka khawatir bahwa keterlibatan masa lalu Prabowo dapat membawa dampak serius bagi masa depan demokrasi Indonesia. Kritik dari kelompok HAM ini mencuat, menyoroti kekhawatiran akan kembalinya otoritarianisme di bawah kepemimpinannya. Meskipun Prabowo telah berulang kali membantah keterlibatannya dalam pelanggaran HAM, bayangan masa lalu tetap menghantui perdebatan tentang arah demokrasi Indonesia di masa depan. Kelompok hak asasi manusia mengklaim Prabowo terlibat dalam serangkaian pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur saat Indonesia masih menduduki wilayah tersebut, tulis AP News. Prabowo Gibran janji bawa sepak bola ke panggung dunia. Dalam pidato yang penuh harapan, Prabowo Subianto juga menebarkan janjinya untuk sepak bola. Sang presiden ingin melihat skuad Garuda mentas di Piala Dunia 2026. Bagi Prabowo, tidak ada kebanggaan lebih besar selain melihat Garuda berkompetisi di panggung tertinggi sepak bola dunia, seperti negara-negara kecil yang telah sukses. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia? Saudara-saudara negara yang jauh lebih kecil dari kita jumlah penduduknya, Ghana, Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa mengalahkan Argentina, ucap Prabowo. Sang presiden bahkan mengaku rela tidak menonton Piala Dunia karena tidak ada timnas Indonesia. Namun di balik pidato yang penuh inspirasi ini, ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah Indonesia benar-benar siap? Skuad Garuda memang telah mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun jalan menuju lolos masih panjang dan penuh tantangan. Apakah dukungan di era baru Prabowo dan Gibran mampu mewujudkan mimpi tersebut? Makan Bola selaku media dari Malaysia memberikan tanggapannya tentang hal tersebut.
Dengan dukungan presiden yang juga cinta sepak bola, timnas Indonesia diharapkan bisa mendapatkan dukungan lebih untuk meraih mimpi tampil di Piala Dunia. Tulis Makan Bola. Jadi begitulah tanggapan media asing tentang pemerintahan baru Indonesia. Era baru ini diharapkan bisa membuat tanah air semakin maju termasuk di sepak bola. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi?